Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2561, tujuan para naga. Dalam beberapa saat, ketiga makhluk bersayap itu tiba di suatu area berupa medan hitam berbatu. Tempat lubang-lubang tak beraturan di tanah menyemburkan kolom asap dan semburan air panas dalam interval tak teratur. Ada sebuah lengkungan besar di bagian area yang lebih halus di mana apa yang tampak seperti sisa-sisa naga membentuk dekorasi di sekelilingnya. Selain tulang-tulang besar berwarna kekuningan ini, tak ada apapun selain bebatuan dan tanah hitam yang menyusun tempat seluas puluhan ribu meter persegi ini. Naga abu-abu itu mengangguk ke arah lengkungan tulang dan berkata, "Ini adalah situs leluhur suku saya. Berikut ini adalah beberapa sisa tertua leluhur saya, naga yang hidup lebih dari 20 juta tahun yang lalu. Sayangnya, sebagian besar leluhur kita telah menghilang keluar angkasa, atau jasad mereka telah lama membusuk. Berlalunya waktu itu kejam bagi semua makhluk hidup, Minos. Namun sisa-sisa leluhur kita ini istimewa," kata naga yang lebih lemah, menasihati Minos. "Mereka memiliki sisa-sisa di dalam diri mereka, kekuatan yang mampu menjernihkan pikiran dan hati, membangkitkan kekuatan yang terpendam dalam jiwa dan tubuh naga. Kau harus memasukinya dan mengaktifkan berkah yang masih ada di dalam dirimu. Ini akan membawamu melalui evolusi kualitatif terpenting dalam perjalananmu." Naga tua itu berbicara dengan keras dan percaya diri, matanya bersinar saat ia melihat ke arah pintu masuk ke tanah tempat gading itu berdiri. Minos merasa sedang diawasi oleh kekuatan supranatural. Karena ia merasakan sesuatu yang bahkan lebih kuat dari tulang-tulang besar itu daripada yang pernah ia rasakan dari apapun yang pernah ia lihat di dunia roh. Bahkan mayat faham dari Dunov tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengesankan seperti yang datang dari kuburan terbuka di depannya. Melihat dua naga besar berdiri di depan lengkungan tulang, Minos bertanya kepada pemandunya, "Bukankah akan menjadi masalah bagiku untuk memasukinya?" "Jangan khawatir, bagi kami para naga. Satu-satunya hal yang penting adalah hubunganmu dengan kerabatku Noras ini. Hanya sisa-sisa leluhur kami yang dapat memutuskan apakah kamu layak diberi hadiah atau dibuang. Bahkan jika mereka tidak mengenali Anda karena Anda manusia atau karena sayap Anda, itu tidak berarti hukuman. Anda akan dapat pergi dengan aman. Saya jamin itu atas nama naga primordial pertama." Naga ini praktis bersumpah pada surga saat mengucapkan kata-kata ini, cukup bagi Minos untuk mempercayainya. Ketika mereka mendarat di depan lengkungan, tempat dua naga level 114 berjaga, naga tua itu menjelaskan kepada Minos. "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Perjalananmu ke depan bisa berguna bagi kami. Jika kau mendapatkan sesuatu, apapun itu, bawalah itu bersamamu. Itu akan cukup bagi kami untuk berterima kasih padamu selama sisa hidup kami." Tatapan Minos semakin dalam. Untuk pertama kalinya, dia melihat manfaat yang jelas bagi para naga dalam semua ini. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, senior. Bahkan jika saya tidak bisa membawa apapun, saya akan membantu Anda kapanpun Anda meminta." Naga tua itu mengangguk dan memberi isyarat kepada Minos untuk meneruskan perjalanannya, sambil mendoakan dia beruntung. Melihat Minos pergi, kedua penjaga di area itu, serta naga level 112, menatap pemuda itu yang membelakangi mereka. Anak ini punya peluang besar untuk menjadi seorang celestial dan memasuki alam atas, ucap sang naga tua dalam benak ketiga sahabat di dekatnya. "Itukah sebabnya kau berbohong tentang dia yang mencari barang-barang untuk dibawa pulang, orang tua?" Dia datang dari tempat yang aneh dan berbahaya. Sebaiknya dia percaya bahwa kita akan memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi kita akan mendapat manfaat jika dia membangkitkan kekuatan suci yang berhubungan dengan berkah yang tersegel dalam dirinya. Itu akan seperti salah satu dari kita yang terbangun ke tingkat tertinggi. Wajah naga terkuat berubah secara halus saat mereka memikirkan kemungkinan-kemungkinannya. Minos tidak mengetahuinya, tetapi tidak hanya mereka yang memiliki garis keturunan seseorang yang memiliki akses ke alam atas yang dapat memasuki tempat khusus ini. Mereka yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya akan secara otomatis naik satu tingkat kualitas saat memasuki alam atas. Apa maksudnya? Semua manusia, Seraphim, Hydra, dan naga bisa mendapatkan manfaat jika Minos mengembangkan kemampuan ilahi yang berkaitan dengan mereka dan mencapai alam atas. Manusia dan Seraphim pada dasarnya sudah dijamin mendapat kemajuan kualitatif jika Minos berhasil dalam perjalanannya ke alam atas. Tetapi sekarang para naga berupaya untuk bergabung dengan kelompok yang akan mendapat manfaat darinya. Dia belum perlu tahu detail ini. Itu tidak akan menyakitinya, tapi sebaiknya kita ambil kesempatan dan pastikan kemampuan ilahi berikutnya terkait dengan tatapan naga. Tidak perlu menyerahkan tempat kita pada Hydra, kata naga tua itu, giginya terlihat saat senyum lebar muncul di wajahnya. "Maaf aku merahasiakannya darimu, tapi ini tidak akan menghalangimu sama sekali. Kami hanya akan memastikan bahwa kau membantu mereka yang telah lama bersamamu.
dan kau akan mendapatkan manfaat darinya. Naga abu-abu itu berpikir dalam hati, ingin sekali memiliki kesempatan untuk menjadi naga tertinggi dengan bantuan Minos. Naga merupakan salah satu makhluk terkuat dan berbakat di alam semesta. Namun, terlepas dari sejarah panjang mereka, tidak ada naga yang pernah maju ke titik di mana mereka dapat memasuki alam atas. Bahkan ketika ras tersebut memiliki naga tingkat surgawi, mereka gagal memasuki alam atas, nasib yang sama seperti kebanyakan non-celestial. Namun sekarang, pemimpin ras tersebut punya rencana yang berbeda, karena ia telah mengubah beberapa rencananya 4 tahun yang lalu ketika ia pertama kali mendengar kabar dari Minos. Saat keempat naga menyaksikan Minos memulai perjalanannya, kalung naga abu-abu itu bersinar, dan seseorang yang sangat jauh dan kuat tengah menyaksikan semua yang terjadi di sana. Minos tidak mengetahuinya, tetapi pada saat itu, seekor naga kuat level 124 sedang mengawasinya dari seberang planet. Seorang pewaris Seraphim, itu tidak akan jadi masalah. Dia juga bisa mewarisi kekuatan sukuku. Dan dengan bakatnya yang luar biasa, tidak akan butuh lebih dari 1000 tahun baginya untuk memasuki gerbang alam atas. Membuka jalan bagiku dan saudara-saudaraku. Makhluk hitam besar tengah tertidur di sekitar gunung berapi besar yang masih aktif, pikirnya dalam hati. Merasakan segala sesuatu yang terjadi di dekat utusannya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2562, Kebangkitan Naga. Sementara itu, Minos sedang berjalan melintasi tanah leluhur para naga, sebuah area luas yang mirip dengan kuburan di mana jasadnya tidak dikubur, tetapi tersedia untuk dilihat oleh siapapun. Dibandingkan dengan ukuran tubuh Minos, tulang-tulang di area sekelilingnya tampak seperti bangunan. Dan jalan di antara tulang-tulang itu merupakan jalan yang tersedia bagi manusia yang bepergian melalui area itu. Begitu dia melewati lengkungan tulang, dia merasakan sensasi diawasi semakin meningkat, sementara dia merasakan semacam kekuatan menutupi tubuhnya, sesuatu yang mirip dengan apa yang dia hadapi saat memasuki deret ekspanse. Alisnya bertautan dan energinya mengalir ke seluruh tubuhnya, kekhawatiran menggelayuti hatinya saat ia masuk lebih dalam ke area itu. Minos tidak menggunakan kekuatannya, tetapi ia dapat melihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang akan menghalanginya untuk menggunakannya dengan sukses jika ia mencoba menunjukkan kemampuannya. Sayapnya tampak tak berguna, tekniknya bukan lagi miliknya. Untuk sesaat, ia tampak seolah-olah tak pernah mempelajari teknik yang telah membuatnya menjadi prajurit seperti sekarang. Bahkan kemampuan ilahinya, pasir temporal, tampaknya sebagian berhenti berfungsi, dan dia hanya bisa merasakan tanda-tanda datangnya masa depan yang dekat. Sedangkan untuk Hydras Amulet, itu benar-benar ditekan. Dia bahkan mencoba menyalurkan sebagian energinya ke artefak itu, tetapi untuk pertama kalinya, dia merasakan benda itu menghalangi energinya. Akan tetapi, tatapan naga dan sesuatu lain yang tertanam dalam dirinya tampaknya masih terjaga, siap untuk aktif kapan saja. Sepertinya di sini terdapat tulang-tulang naga yang dulunya adalah celestial. Para Supremes biasa tidak akan mampu mencapai kekuatan penahan sekuat itu. Saat memikirkan ini, Minos melonggarkan kewaspadaannya dan mengambil sikap yang jauh lebih hormat terhadap sisa-sisa ahli kuno ras tersebut. Di tengah perjalanannya, ia merasakan kerangka-kerangka itu mengawasinya, tetapi mereka semua tetap diam, tidak bergerak. Sementara rasa terbakar datang dari kedalaman lembah hitam ini. Melihat ke depan, Minos dapat mengetahui, tanpa memahami secara pasti, bahwa ada sesuatu yang memanggilnya. Dia terus berjalan, melewati mayat ketujuh dalam perjalanannya. Dia tidak bisa terbang saat ini, dan karena kerangka di sana terlalu besar, mungkin butuh waktu lama baginya untuk mencapai ujung area ini, di mana ada sesuatu yang memanggilnya. Setelah 30 menit berjalan, Minos membuat gerakan memberi salam dan meminta izin kepada kerangka naga hingga ia mencapai suatu daerah di mana keempat naga sebelumnya tidak dapat lagi melihatnya tanpa memasuki tanah leluhur para. Di tempat ini, kerangka terbesar dari semua kerangka di daerah itu diposisikan sedemikian rupa sehingga Minos sejenak berpikir bahwa makhluk itu entah bagaimana hidup. Dengan dua lubang di matanya memancarkan api oranye. Tetapi ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari kedua bintang di tata surya ini kebetulan berada pada posisi di mana ia dapat melihatnya melalui mata kerangka itu. Pandangan Minos kabur dan ia merasa seperti mau pingsan. Saat ia terhuyung dari sisi ke sisi, lingkungan di sekitarnya tampak berubah, bebatuan hitam di area itu berganti menjadi rumput hijau. Sementara kerangka besar itu berubah menjadi makhluk yang 5 kali lebih besar darinya, sangat kuat dan hidup. Naga itu membuka mulutnya dan cahaya terang nan membara keluar dari tenggorokannya yang besar, mengancam untuk meniupnya dan membakarnya hingga hangus. Tetapi sebelum itu bisa terjadi, lubang hidung makhluk itu bergetar dan matanya bergerak seolah-olah mengenali sesuatu. Begitu, sukuku belum jatuh sejauh itu hingga membiarkan siapapun yang bukan salah satu dari kita datang ke tempat peristirahatanku. Makhluk itu menutup mulutnya, tetapi anehnya, suara manusia keluar dari arah bagian tubuh itu. Untuk sesaat, Minos tidak dapat menahan diri untuk tetap diam,
merasakan aura makhluk itu, lalu mengambil langkah mundur sambil menatapnya dengan mata gemetar. Minos tahu bahwa semua ini tidak nyata, tetapi dia tidak dapat menahan rasa takutnya saat menghadapi aura yang bahkan lebih kuat dari aura celestial yang dia perjuangkan untuk dimilikinya. Naga itu tahu apa yang ada dalam pikiran pemuda bersayap di hadapannya. Terkejut, ya, itulah kekuatan puncak celestial, yang hampir menjadi absolut, kalau kau tanya aku. Aku bisa bilang bahwa aku adalah salah satu dari sedikit orang di seluruh dunia yang mencapai level 129 yang menakutkan. Minos tidak meragukannya dan tetap diam saat melihat makhluk khayalan ini. Level 129 sangat jauh dari kenyataan baginya sehingga bahkan jika makhluk ini telah mati selama puluhan juta tahun, naga seperti itu dapat dengan mudah membunuhnya. Itu mengagumkan, senior, kata Minos, suaranya bergetar. Memang benar, sayangnya aku tidak seberuntung kamu. Minos semakin gemetar saat mendengar ini, takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tapi jangan khawatir, aku sudah mati dan tidak bisa berkomunikasi tanpa seseorang mendatangiku. Aku tidak akan membocorkan rahasiamu, kata makhluk itu sambil mendekatkan kepalanya ke Minos, mencium aroma khas manusia itu. Di luar alam atas, Celestial hanyalah manusia biasa dengan harapan hidup yang panjang. Aku hidup selama 8 juta tahun, tetapi ketika aku mencapai puncak kultivasi, aku mendapati diriku dengan hukuman Celestial, mati di puncak level 129. Sungguh sia-sia. Jika Anda tidak ingin mengalami hal yang sama, jangan menantang surga kecuali Anda berada di alam atas. Aturan di sana berbeda, kurasa. Ngomong-ngomong, kau tidak di sini untuk mendengar cerita orang tua ini, kan? Kau dikirim ke sini untuk membangkitkan naga di dalam dirimu. Apakah kau setuju untuk membangkitkan kekuatan itu, Minos? Minos tidak terkejut saat makhluk itu memanggil namanya dan menyimpan sendiri apa yang didengarnya sambil mengangguk tanda setuju. Baiklah, aku akan memberikan apa yang kau cari, asal kau melakukan sesuatu untukku. Apa yang diinginkan oleh senior? Tanya Minos, khawatir dengan keinginan naga seperti itu. Tidak ada yang lebih sulit daripada takdirmu sendiri. Saat kau memasuki alam atas, bawalah kerangkaku bersamamu. Aku yakin kau akan bisa mendapatkan persetujuan dari para penguasa dunia ini saat itu. Aku akan melakukan yang terbaik. Kau pegang kata-kataku. Minos bersumpah dengan nada penuh tekad, tidak melihat ada masalah dalam memenuhi keinginan terakhir ahli kuno ini. Sekarang, bersiaplah untuk kebangkitan sang naga. Sisi baru dirimu akan lahir melalui berkat tertinggiku. Dia berpaling dari Minos dan membuka mulutnya lagi, mengancam akan menembakkan api ke manusia itu. Namun kali ini, ia bukan sekadar mengancam, ia benar-benar akan menembakkan api yang membakar ke arah makhluk kecil di depannya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2563, tingkat 109. Pada saat dia ditelan oleh api naga, Minos membuka matanya lebar-lebar dan merasakan kulitnya sendiri meleleh seperti mentega. Untuk sesaat, ia merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Syarafnya memancarkan sensasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya, jantungnya berdebar sangat kencang di dadanya sehingga terasa seperti akan keluar dari tubuhnya setiap saat. Pikirannya kosong, dan sesaat ia merasa tak berdaya, seperti yang ia rasakan berabad-abad lalu saat ia terbangun di kediaman Stuart di ibu kota kerajaan Brown lama. Saat itu, ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam keadaan koma, terbangun setelah kejadian mengerikan yang dapat membawanya pada kehebatan atau kematian yang cepat. Sejak hari itu, dia tidak pernah merasa tak berdaya seperti sekarang, tubuhnya praktis di luar kendalinya karena terasa terbakar dalam. Dia bahkan tidak dapat berteriak, kehilangan kemampuannya karena tulang-tulangnya mulai meleleh. Tiba-tiba, jantungnya yang tidak dapat rusak berdetak berbeda saat matanya berubah menjadi emas dan aura mengerikan muncul dari kedalaman tubuhnya. Raungan naga keluar dari tenggorokan Minos, melepaskan suara kuat yang mampu menakuti yang terlemah dan memperingatkan yang terkuat. Tanah di sekitar Minos bergetar saat energi dan hukum terkonsentrasi di sekelilingnya, membentuk sesuatu yang mirip dengan avatar jiwa. Tetapi dalam bentuk yang berbeda dari yang diharapkan dari manusia bersayap. 4 kaki megah terbentuk, ditutupi sisik emas dan perak. Sementara ekor yang sangat besar, sebesar leher naga raksasa di depan Minos, menjulur dari punggungnya. Bersamaan dengan itu, sayap ke-6 serafim itu terbuka, tetapi sekarang sayapnya tidak ditutupi bulu, melainkan sisik naga, yang warnanya sama dengan bagian tubuh lainnya, emas dan perak. Di tepi proyeksi yang luar biasa ini, beberapa antena dan tonjolan menjulang, membentuk sesuatu yang tampak seperti gunung dengan beberapa jarum putih menjulang dari tanah. Sementara itu, kepala yang mirip dengan kepala naga yang bernapas ke arahnya terbentuk, matanya berwarna berbeda, salah satunya berwarna perak, dan yang lainnya berwarna emas. Giginya yang tajam tampak seperti senjata yang kejam, dan lubang hidungnya dapat mendeteksi bau yang paling halus. Telinganya juga terbentuk untuk mendeteksi suara detak jantung yang jauh. Saat naga itu selesai terbentuk, Minos berhenti merasakan sakit,
sementara energi jiwanya menjadi stabil, sekarang pada tingkat yang lebih tinggi daripada di awal hari. Saat ia merasakan rasa sakit di tubuhnya mereda, Minos merasakan kenyataan kembali dalam genggamannya. Sementara kemajuannya ke tengah level 109 terjamin, dia membuka mulutnya dan berteriak ke langit. Auman naganya mendorongnya menjauh dari ilusi di mana dia berbicara kepada pecahan jiwa naga level 129. Jangan lupakan perjanjian kita. Aku akan menunggu kepulanganmu, kata makhluk itu sambil mendesah dan menghilang saat Minos melihat kerangka kuning dan tanah hitam di dekatnya lagi. Beberapa fitur wajahnya masih ditekan. Tetapi pada saat itu, Minos terasa seperti makhluk yang benar-benar berbeda, hampir seperti dia benar-benar berubah menjadi seekor naga. Tubuhnya menjadi sebesar anggota ras itu. Indranya menajam sampai-sampai dirinya yang dulu tampak seperti junior yang bodoh. Auranya paling banyak mendapat manfaat dan sekarang jauh lebih kuat. Cukup baginya untuk merasakan bahwa perbedaan yang ada di antara dirinya dan para naga kini telah menghilang. Sebelumnya, Minos merasa bahwa kemampuan bertarung para naga lebih unggul daripada penduduk asli dan alien yang tinggal di Zokaro. Jika di Zokaro ia dapat menghadapi penguasa level 114 dengan segala kemampuannya, maka di dunia naga ini, batasnya seharusnya berada di level 112 dengan kultivasi saat itu. Tetapi sekarang dia merasa bahwa perbedaan itu telah lenyap baginya, bahwa dia telah menjadi lebih mampu daripada di Zokaro, sekalipun dia mengabaikan peningkatan levelnya. Untuk sesaat, Minos yakin bahwa tidak ada penguasa, apapun ras atau asal-usulnya, yang dapat menandinginya dalam keadaannya saat ini. Hanya penguasa tertinggi yang akan menjadi masalah baginya. Aku tidak menyangka aku bisa menjadi sekuat ini hanya di level 109. Ucap Minos keras sambil menggerakkan kepala naga besarnya. Menatap dirinya sendiri sambil mengepalkan cakarnya. Sayap keenam serafim itu, yang sekarang ditutupi sisik naga, mengepak secara bersamaan. Mengirimkan hembusan angin kencang yang bahkan dapat dirasakan oleh mereka yang berada di luar tanah leluhur ini. Bahkan puluhan kilometer jauhnya dari tempat Minos sekarang berada, keempat naga dari sebelumnya merasakan akhir kebangkitan Minos, masing-masing dari mereka menyaksikan kelahiran naga baru. Mata naga abu-abu tua itu membelalak saat dia melihat hembusan debu hitam datang ke arahnya dan teman-temannya merasakan kekuatan Minos bahkan dari jarak yang sangat jauh di antara mereka. Dia melakukannya. Sepertinya dia menjadi jauh lebih kuat dari yang kita duga. Kekuatan ilahi yang akan dibangkitkannya saat ia maju pasti akan berhubungan dengan ras kita. Seorang Supreme baru dengan kekuatan naga akan segera muncul di alam semesta. Para makhluk itu juga merayakannya dengan melepaskan aura mereka. Masing-masing dari mereka gembira menantikan masa depan dan berharap suatu hari nanti mengalami berkah dari seseorang dengan kekuatan naga yang menduduki tahta di alam atas. Sampai saat itu, akan mudah bagi mereka semua untuk mencapai tahap ke-12 dan mencari tahap ke-13. Sementara itu, Minos menghabiskan tidak lebih dari 1 menit untuk menguji kekuatan naga barunya sebelum kembali ke bentuk humanoidnya, yang masih sangat mirip dengan versi sebelumnya. Tetapi setelah penempaan api naga, tubuh dagingnya telah berubah, menjadi lebih keras, lebih besar, lebih berotot, dan matanya lebih menyerupai mata naga daripada mata manusia. Bahkan dalam wujud ini, Minos merasa ia dapat menantang pasukan penguasa tingkat tinggi sekalipun hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Tanpa menggunakan kemampuan keilahian bawaannya atau bahkan teknik. Konstitusinya begitu kuat sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan bahwa dia mungkin dapat mencapai tingkat surgawi dalam fisiknya bahkan sebelum dia menjadi seorang tertinggi. Sempurna. Sekarang aku bisa kembali ke perjalananku di Zokaro dengan lebih tenang. Ia mengepalkan tinjunya saat berjalan kembali ke pintu masuk tanah leluhur naga. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2564, saatnya kembali ke Zokaro. Minos, kau terlihat berbeda. Naga abu-abu itu menatap Minos dengan mata terbuka lebar, pupil matanya yang dulu buram kini bersinar seolah vitalitasnya meningkat hanya dengan menguatnya manusia di depannya. 3 orang lainnya menatap Minos lekat-lekat, masing-masing dari mereka menyelidiki subjek level 109 dengan tubuh manusia, yang saat ini tidak begitu mirip manusia, ataupun serafim, ataupun naga. Minos kini menjadi makhluk aneh dan unik, membawa karakteristik ekstrim dalam tubuhnya yang kecil, sehingga seseorang yang mengenalnya sebelum semua perubahan ini mungkin tidak mengenalinya sekarang. Penampilannya tidak banyak berubah, namun orang yang kurang perhatian mungkin akan kehilangan identitasnya meskipun mereka telah mengenalnya sebelumnya. Minos berterima kasih kepada para naga, karena sayangnya dia tidak mengambil apapun dari tanah leluhur mereka. Saya menghargai kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Saya tidak dapat membawa kembali apapun yang berharga dari kuburan ini, tetapi suatu hari nanti saya akan kembali ke dunia ini untuk membantu Anda. Saya berjanji kepada Anda. Naga level 112 menggaruk leher besarnya sambil memejamkan mata, menghargai posisi yang telah dicapai pemuda yang telah dibantunya. Jangan khawatir, kami para naga sabar. Kau bisa melanjutkan rencanamu tanpa perlu mengkhawatirkan kami.
Suatu hari nanti, takdir kita akan bersatu lagi, jika itu yang dibutuhkan, kata lelaki tua beruban itu, sambil menantikan abad-abad mendatang. Semoga beruntung dalam perjalananmu. Kau akan kembali ke rumahmu saat ini, kan? Tanya naga level 112. Ya, aku telah menyelesaikan misiku. Sudah saatnya bagiku untuk kembali ke faksiku dan mengasingkan diri. Beberapa tahun ke depan akan kuhabiskan untuk memperkuat diri di balik pintu tertutup. Setelah itu, akan tiba saatnya bagiku untuk menjelajahi tempat-tempat baru lagi. Minos menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Bagus, kau telah meningkat 3 level dalam 5 tahun terakhir. Luangkan waktu untuk menstabilkan fondasi spiritualmu dan melatih kekuatanmu. Dalam beberapa dekade, kau akan bisa menjadi lebih kuat lagi. Naga abu-abu itu setuju dengan rencana Minos. Tidak buruk untuk keluar dan menjelajah suatu saat nanti. Tidak ada cara untuk mencapai puncak tanpa menggunakan tubuh musuhmu sebagai batu loncatan ke puncak kultivasi. Namun, waspadalah terhadap hal-hal yang telah kami peringatkan sebelumnya. Kekuatanmu saat ini hebat, tetapi sebelum kau menjadi kultivator tingkat tinggi, banyak orang di alam semesta dapat membunuhmu. Jangan lupa untuk menyembunyikan sayapmu. Gunakan kekuatan nagamu jika perlu. Itu akan sedikit menyamarkan asal-usul mereka. Minos mengucapkan terima kasih lagi atas nasihatnya dan memberi isyarat hormat kepadanya dan naga lainnya. Jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saya pamit dulu. Saya harap bisa bertemu lagi dengan Anda beberapa abad lagi. Maka pergilah Minos, terbang tanpa menggunakan sayapnya, menuju pintu keluar dunia ini, tempat yang dimasukinya sebelum bertemu dengan naga level 112 tahun yang lalu. Saatnya pulang, pikir Minos dalam hati sambil terbang sendirian, meninggalkan keempat naga itu. Rencana perjalanannya selanjutnya sederhana saja. Melakukan perjalanan ke bulan buatan menggunakan rute yang sama yang telah ia gunakan untuk menuju dunia ini. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan mencapai bulan buatan dalam waktu 2,5 tahun. Dari sana ke markas Armans bisa memakan waktu antara 4 dan 5 tahun. Ditambah dengan waktu yang telah ia habiskan jauh dari orang-orangnya, maka akan menjadi sekitar 20 tahun sejak ia pergi. Jumlah waktu minimum yang sebelumnya ia duga akan ia habiskan jauh dari keluarganya. Abby dan yang lainnya pasti sudah meningkatkan kultivasi mereka. Saat aku kembali, sudah waktunya untuk bereksperimen dengan cairan hitam dan meningkatkan pengaruh faksi kita ke tingkat yang maksimal. Ia mengepalkan tangannya sambil tersenyum, menantikan tahun-tahun mendatang. Mengenai kultivasinya hingga level 110, dia tidak memikirkannya saat ini. Kemampuan ilahinya telah disempurnakan selama waktu ini, tetapi setelah 3 terobosannya dalam perjalanan ini, dia akan membutuhkan setidaknya 70 tahun waktu kultivasi normal untuk naik 1 level. Bahkan jika dia menggunakan kemampuan ilahinya dan berkultivasi dalam pengasingan, dia masih akan membutuhkan lebih dari 11 tahun untuk naik dari levelnya saat ini ke level 110. Karena itu, dia masih harus menempuh jalan panjang untuk mencapai level 110. Saat ini, dia tidak khawatir tentang hal itu, meskipun kultivasinya jauh lebih solid daripada yang bisa dibayangkan orang lain. Semua kemajuan itu berasal dari artefak, berkat tingkat tinggi, atau kultivasi yang keras. Tidak hanya tidak melemahkan fondasi spiritual Mino, tetapi juga memperkuat fondasinya. Akan tetapi, ia benar-benar memerlukan waktu untuk berlatih tanpa meningkatkan kekuatannya lebih jauh agar dapat menguasai sepenuhnya kemampuannya saat ini. Saat aku tiba di guild, aku akan fokus pada latihan. Aku akan terus memperkuat kultivasiku hingga aku kembali ke markas. Minos menyipitkan matanya, memikirkan tetua guild yang sedang mengawasinya. Jika orang tersebut mempunyai pikiran buruk tentang Minos, manusia ini ingin mencapai level tertinggi secepat mungkin. Dengan rencana ini, Minos berangkat. Segera dapat meninggalkan planet asal naga terkuat di alam semesta. Meninggalkan dunia ini, Minos tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali, tetapi ia bermaksud memenuhi janji yang telah dibuatnya terhadap pecahan jiwa naga level 129. Dia akan melakukan segala cara untuk memenangkan kompetisi demi warisan surgawi sejati, lalu kembali ke dunia ini untuk membawa kerangka naga ke alam atas. Dalam sekejap mata, 3 tahun akan berlalu, dan Minos akhirnya menginjakkan kaki di bulan buatan lagi. Setelah perjalanan panjang dan sekitar 20 tahun pengalaman berkultivasi dalam 3 tahun tersebut, Minos meninggalkan pesawat ruang angkasa yang membawanya ke bulan buatan dan menuju ke loket tempat ia dapat mengamankan tiketnya kembali ke Zokaro. Meninggalkan tempat di mana ia mendengar bahwa ia harus menunggu 6 bulan untuk perjalanannya ke Zokaro. Minos segera menemukan tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan selama beberapa bulan lagi. Bagi seseorang seperti dia, 6 bulan berlalu begitu cepat. Sebelum dia menyadarinya, sudah waktunya untuk menginjakkan kaki di Okia lagi dan melanjutkan perjalanan ke Examire. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2565, Hentakan Naga. 1,5 tahun setelah meninggalkan bulan buatan, Minos kembali ke Okia,
setelah meninggalkan ujung utara benua. Tiba di daerah tersebut setelah perjalanan tenang antara Suaka Ganawai dan pantai utara. Berbeda dengan pengalaman-pengalaman lain di daerah itu, perjalanannya kali ini cepat dan tenang, tanpa ada kesempatan baginya untuk bereksperimen dengan kekuatannya saat ini. Begitu sampai di pantai, Minos menghabiskan waktu tidak lebih dari sehari di daerah itu sebelum melanjutkan perjalanannya setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan di sana. Kini ia telah menempuh 40% perjalanan antara ujung utara dan Examire, bepergian sendirian dan tidak dapat memanfaatkan lubang cacing untuk keuntungannya. Lubang cacing dapat digunakan untuk mempersingkat perjalanan panjang, tetapi mengingat stabilitas dan gravitasi Zokaro, hanya Supremes yang dapat menggunakan metode perjalanan ini dengan aman. Minos masih jauh dari mencapai prestasi itu, jadi ia hanya dapat terbang dengan tenang ke tujuannya. Beruntung baginya, kecepatan geraknya saat ini beberapa kali lebih cepat daripada saat dia berangkat, cukup untuk mencapai tujuannya dalam perjalanan 15 bulan lagi. Di daerah gurun dalam perjalanan Minos kembali ke Examire, pertempuran antara penduduk setempat dan alien terjadi di dekatnya. Berdiri di depan api kecil, dengan cangkir keramik di satu tangan, Minos mencium aroma teh spiritualnya saat ia melihat pertempuran para penguasa tingkat tinggi mendekati posisinya. Melihat 6 makhluk dalam pertarungan sengit, menggunakan tubuh mereka yang besar dan aneh untuk saling berhadapan, Minos tersenyum kecil. Hampir berdoa kepada Dewa Takdir agar pertarungan ini segera mendekat dan memaksanya untuk terlibat. Bisakah dia berdiri dan melawan ke-6 orang yang membawa masalah begitu dekat dengannya? Tentu saja. Tetapi Minos bukanlah tipe orang yang terlibat dalam perkelahian tanpa motivasi untuk melakukannya. Bahkan jika dia ingin memperlihatkan sebagian kekuatannya saat ini, dia tidak akan terlibat dalam masalah atau pembunuhan yang tidak perlu. Kecuali, tentu saja, pihak lain memaksanya. Dalam hal itu, dia akan menunjukkan kekuatannya saat ini kepada ke-6 orang itu. Pada levelnya saat ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan Hydra Amulet untuk menghadapi puluhan prajurit seperti itu. Sebenarnya, jimat Hydra sudah tidak menarik lagi bagi Minos. Jimat itu masih sangat berharga baginya, tetapi dengan kekuatannya saat ini, ia bisa melawan siapapun tanpa bantuan jimat itu. Jimat itu tidak memiliki potensi yang besar untuk melawan Supremes, jadi pada dasarnya tidak menambah kekuatan Minos. Paling-paling, jimat itu dapat membantu Minos mengembangkan kekuatan ilahi yang berhubungan dengan Hydra. Tetapi saat itu, Minos lebih tertarik memperoleh kekuatan suci yang terkait dengan kekuatan naganya daripada kekuatan Hydra. Ia telah berencana untuk mewariskan amulet tersebut kepada salah satu istrinya atau salah satu anaknya, tergantung siapa yang memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Jika tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan, ia akan menyimpan amulet tersebut hingga mencapai tahap ke-12. Pada saat itu, ia akan mewariskan benda tersebut kepada anggota fraksinya untuk mencoba peruntungan mereka. Tanpa menggunakan kekuatan amulet, Minos menyaksikan pertempuran semakin dekat dan tetap duduk di tempatnya. Ke-6 makhluk itu terus menyerang satu sama lain, 2 ular level 114 melawan 2 laba-laba level 113 dan 2 kecoa raksasa level 113. Dikelilingi oleh keempat musuh ini, kedua ular itu menunjukkan ekspresi kebencian di wajah mereka, sementara aura mereka tidak terlihat begitu baik. Meskipun secara teori mereka lebih kuat dari musuh, mereka berdua terluka bahkan sebelum pertempuran dimulai, jadi situasi mereka tidak baik. Kita harus melakukan sesuatu, atau kita akan dihinggapi serangga ini. Salah satu dari mereka berkata sambil menggigit giginya, suaranya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, napasnya cepat. Makhluk serupa ular yang lain, melesat melintasi padang gurun tempat mereka berada, tidak berkata apa-apa, terus menghindari serangan musuh, mengincar titik lemah mereka. Dan melakukan serangan balik semampunya. Namun, tiba-tiba salah satu musuh merasakan sesuatu yang aneh datang dari utara daerah ini. Hah, kecoa raksasa itu, sebesar kereta, melihat ke arah makhluk asing kecil yang aneh sedang duduk di depan api. Perasaan itu, tapi dia hanya seorang penguasa level 109. Mengapa aku merasa hidupku dalam bahaya? Kecoa itu bertanya-tanya, teralihkan dari pertempuran sejenak. Namun musuh-musuh mereka tidak memanfaatkan gangguan mereka. Mereka juga menyadari kehadiran Minos tidak jauh dari sana, dan sejenak mempertimbangkan kemungkinan untuk menyerang manusia kecil itu. Namun, seperti halnya sekelompok penduduk setempat yang mencoba membunuh mereka, kedua ular ini merasakan ada yang tidak beres dengan Minos. Meskipun ia jelas berada di level 109. Basis kultivasi manusia itu tampaknya sama kokohnya dengan kultivasi seseorang di level 113. Dia tidak lebih kuat dari mereka, tetapi tidak seperti ke-6 orang yang sedang bertarung. Minos dalam kondisi terbaiknya dan mungkin memiliki senjata tersembunyi. Melibatkannya dalam konflik ini bisa berbahaya bagi kedua belah pihak. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita ambil risiko dan meminta bantuan ahli ini, kata ular yang terluka paling parah.
bersedia mengambil risiko demi menghindari kematiannya yang tidak begitu jauh mengingat banyaknya luka yang dideritanya. Saat para ular sudah mengambil keputusan, Minos menutup matanya dan berdiri, melihat masa depan yang entah bagaimana menyenangkannya. Aku menerimamu sebagai tungganganku, Minos mengumumkan sambil membuka lengannya tepat sebelum kedua ular itu melewatinya dan muncul di belakang posisinya. Keempat serangga asli Zokaro berhati-hati untuk tidak segera maju, karena mereka merasakan tekanan aneh yang datang dari posisi Minos. Kedua ular itu tetap diam, membayangkan mereka harus menjadi tunggangan manusia ini jika mereka menginginkan bantuannya. Tidak mudah menerima kondisi seperti itu, tetapi itu lebih baik daripada mati. Apapun yang diinginkan senior, kami akan lakukan, asalkan kau menyelamatkan kami, kata wanita yang terluka paling parah di antara keduanya, sementara rekannya hampir pingsan. Minos baru melangkah maju satu langkah ketika empat kaki naga tiba-tiba muncul dari distorsi ruang di atas masing-masing serangga level 113. Keempat makhluk itu merasakan kaki mereka patah saat mereka terbanting ke tanah, baju zirah mereka yang perkasa, yang mampu menahan beban ratusan kali lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Hancur seolah terbuat dari kaca. Minos hanya menggesekkan satu kakinya ke tanah sebelum keempat tubuh itu meledak, hancur total oleh hentakan naganya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2566, kembalinya Minos, 1. Ketika kedua ular itu melihat Minos membunuh empat makhluk yang membahayakan nyawa mereka menatapnya dengan mata terbelalak. Yang terluka paling parah di antara keduanya, yang beberapa saat yang lalu hampir pingsan, berdiri tegap saat melihat Minos meremukkan keempat makhluk itu seakan-akan mereka adalah serangga kecil. Dan tak dapat menahan diri untuk tetap diam sambil bertanya-tanya apa yang dapat dilakukan manusia ini kepada mereka. Rekannya mengatur napasnya, berusaha untuk tidak menarik perhatian monster berbentuk manusia yang baru saja mereka temui. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin? Apakah dia baru saja menindih keempat orang itu? Ular yang terluka lebih ringan itu merasakan pikirannya bergerak lebih cepat saat menelan ludahnya. Sama takutnya dengan temannya saat ini. Minos memandang dengan penuh minat ke arah empat tubuh yang tergencet di tanah, sementara kaki sang naga menghilang begitu saja saat dia berhenti mengalirkan energi ke dalam evolusi tatapan naga. Ternyata lebih mudah dari yang kukira. Aku membunuh mereka dengan tergesa-gesa. Minos menyipitkan matanya, menyadari bahwa ia harus melatih kekuatannya lebih baik sebelum ia dapat menggunakannya untuk melatih anak-anak dan istrinya. Mereka lemah, jadi aku mungkin harus bekerja sedikit lebih keras saat aku menghadapi penguasa puncak dengan kondisi terbaik. Meski begitu, ia yakin bisa mengalahkan lawan di tahap ke-11 meski tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, itu tidak berarti dia bisa melawan seseorang di tahap ke-12. Jika ada perbedaan besar antara tahap ke-10 dan ke-11. Perbedaan antara tahap ke-11 dan ke-12 bahkan lebih besar. Minos hanya bisa melawan penguasa tingkat rendah secara efektif saat ia sudah menjadi Grandmaster tingkat tinggi. Saat ini, ia mengira ia hanya bisa melawan penguasa tingkat rendah saat ia mencapai level kultivasi antara 112 dan 114. Dia mengesampingkannya sambil melihat dua ular berwarna di belakangnya. Jadi, apakah kalian berdua baik-baik saja? Keduanya berhenti menatapnya dengan kaget dan menutup mulut mereka saat ukuran mereka mengecil, membentuk tubuh yang lebih bersahabat. Kemudian mereka segera menundukkan kepala dan berkata serentak, "Tolong bimbing kami dalam perjalanan sulit yang disebut kultivasi ini, Tuan. Tungganganmu siap sedia untuk melakukan apapun yang kau perintahkan." Minos tersenyum sambil mengangkat salah satu tangannya di depannya dan mengusapkannya ke kepala kedua makhluk itu sementara dia membelai dagunya dengan tangannya yang lain. "Kau benar-benar menarik, haha. Kau berasal dari sekte apa? Ngomong-ngomong, siapa namamu? Yang di sampingku adalah Tunggan, dan aku Amashin, tuanku. Kau bisa memanggil kami Gan dan Ama," kata ular yang terluka lebih ringan, tidak terkejut dengan aura Hydra yang menyelimuti tubuh mereka. Mereka mengidentifikasi sumber kekuatan ini, sebuah kalung di leher majikan baru mereka. Keduanya tetap diam tentang apa yang mereka perhatikan, lega dia memiliki sesuatu yang dapat menyembuhkan luka-luka mereka. "Kami tidak termasuk dalam sekte manapun, tuanku. Kami adalah anggota suku ular asing dari wilayah utara Okia. Kami berasal dari dunia tingkat menengah di mana yang terkuat dapat bergabung dengan suku dan datang ke pemukiman suku di Zokaro. Kami telah hidup bersama saudara-saudari kami sejak kami datang ke dunia ini 3000 tahun yang lalu." Ama menjelaskan kepada tuannya. "Begitu ya, kalau begitu tidak masalah bagimu untuk ikut aku ke guildku," kata Minos sambil memadamkan apinya dan bersiap untuk pergi. "Masternya ada di guild yang mana?" "Tangan." Minos menjawab singkat sambil mendekatkan kedua mata ular itu ke dahinya. "Jadi begitulah. Kalian berdua tidak senang?" Minos bertanya dengan santai, tetapi keduanya hampir memohon belas kasihan saat menjawab. "Bukan begitu, tuanku. Kami akan mengikutimu kemanapun tuan mengirim kami. Jangan salah paham," kata Gan buru-buru. "Kami belum pernah ke Examire, tetapi kami sudah banyak mendengar tentangnya.
Begitukah? Minos tertawa melihat kegugupan dua makhluk level 114 itu. Beberapa tahun yang lalu, ia mengira mustahil makhluk sekuat mereka berdua akan bersikap seperti ini di hadapannya. Jadi, seberapa kuat sukumu? Aku tidak tertarik menaklukkan mereka. Aku hanya ingin tahu apa yang bisa kuharapkan dari orang-orangmu. Yang terkuat di suku ini adalah Supreme level 115, tetapi dia tidak akan mengejar kita di Armans, tuanku. Kau dapat yakin dia tidak akan mencari kebebasan kita atau hal semacam itu, Gan menjelaskan. Mereka bukan bagian dari suatu organisasi, melainkan suku yang anggotanya dapat datang dan pergi sesuka hati. Kecuali Minos menunjukkan niat untuk melenyapkan suku tersebut atau sesuatu yang sebesar itu, anggota suku tersebut tidak akan berusaha menyelamatkan mereka. Suku ini sangat kuat, hanya sedikit yang datang dari dunia lain yang mencapai tahap ke-12. Guru pasti akan menjadi seorang Supreme dalam waktu singkat. Saya bisa merasakan betapa mengagumkannya kecepatan kultivasi Anda, Guru. Saya harap kami dapat menolongmu asalkan kekuatanmu tidak menjadi terlalu besar hingga kami tidak dapat membantumu lagi, kata ular satunya sambil menarik-narik tas Minos. Minos tersenyum dan berkata, cukup basa-basinya. Ayo kita lanjutkan, aku akan kembali ke guild setelah bepergian. Kedua ular itu melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan terbang berdampingan sementara Minos terbang sambil duduk di kepala salah satu dari mereka. Gan, kau akan membawaku ke Examire. Sementara itu, Ama, pastikan kita aman. Aku ingin berkultivasi saat kita bepergian, jadi pastikan meditasiku tidak terganggu. Baik, Tuan. Keduanya mengangguk tanda setuju, karena mereka sudah pulih sepenuhnya setelah menerima segel dari Minos dan Minos selesai membantu mereka dengan jimat Hydra. Tanpa basa-basi lagi, Minos menutup matanya, mengaktifkan kemampuan ilahiyahnya, dan mengalihkan perhatiannya ke kultivasi. Hanya tinggal sekitar 1 tahun perjalanan lagi sebelum dia mencapai Examire. Cukup baginya untuk berkultivasi selama setara dengan 7 tahun lagi sementara mereka berdua menyelesaikan sisa perjalanan. Saat aku tiba di guild, itu akan menjadi waktu untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul selama 2 dekade terakhir. Dengan pemikiran ini, ia mulai bermeditasi. Sementara kedua ular itu terkejut dengan jumlah energi yang dapat diserap Minos, meskipun ia hanya berada di level 109. Minos hanya berada di level 109, tetapi dia dapat mengendalikan energi sebanyak 2 ular level 114 selama kultivasinya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2567, Pertumbuhan Kendrick. Beberapa bulan kemudian, di kantor pusat Armans, Kendrick baru saja kembali ke area dalam setelah berurusan dengan beberapa anggota serikat eksternal, salah satu tanggung jawabnya sebagai perwira menengah. Tidak hanya saat ini dia berada di level 107, tetapi dia juga memiliki banyak pengaruh di guild, memegang posisi pengawas balai penegakan hukum untuk sayap luar guild. Sebagai pewaris Minos, dia memiliki seluruh faksi keluarga yang siap membantunya. Dan bakat serta keterampilannya telah membuatnya mendapatkan tempat yang dihormati bahkan di antara anggota internal guild yang tidak ada hubungannya dengan faksinya. Saat ia berjalan menyusuri jalan utama distrik dalam, beberapa petugas menyambutnya dengan anggukan tanda pengenalan. Selama ia menjadi perwira menengah, Kendrick telah bertempur 3 kali dalam misi eksternal yang terkait dengan Perang Armans dan Tambang Firestone. Semua keterlibatannya dalam peperangan yang memanas selama 2 dekade terakhir ini cukup penting, dengan kemenangan-kemenangan besar bagi pasukan serikat. Sehingga membuatnya dihormati selain pengaruhnya sebagai putra Minos. Melalui portalnya, dia telah menimbulkan kekalahan telak pada pasukan Firestone Mines. Tentu saja, itu tidak akan mengakhiri perang. Bagaimanapun, pasukan yang terlibat memiliki supremes di pihak mereka. Namun, keterlibatan Kendrick membawa kejayaan bagi serikat dan prestise bagi dirinya sendiri. Saat memasuki aula penegakan hukum, Kendrick melihat para penegak hukum di sekitarnya berdiri dengan hormat di hadapannya, semua menyadari bahwa dia akan menjadi pengawas aula berikutnya. Abby masih di tempatnya, tetapi tidak ada yang percaya dia akan berada di posisi itu lebih lama lagi. Mengenai Minos, semua orang bertanya-tanya kapan dia akan kembali dan bagaimana keadaannya selanjutnya. Apakah kau sedang mempersiapkan misi eksternal lainnya, Kendrick? Salah satu sovereign senior bertanya dalam perjalanan ke kantor Abby, tatapannya menunjukkan rasa hormat yang tulus. Kendrick melihat perwira yang pernah diselamatkannya dalam salah satu misi luarnya dan mengangguk setuju. Aku baru saja menugaskan adik perempuanku untuk menjaga aula luar. Aku akan pergi selama beberapa minggu, katanya dengan nada cemas menghadapi pertempuran yang akan datang. Kendrick tidak akan tumbuh secepat ini tanpa pertarungan tingkat tinggi, tantangan mematikan yang dapat membahayakan nyawanya kapan saja. Semoga berhasil dalam pertempuranmu. Aku akan terus membantu keluargamu di sini, kata lelaki itu sambil melihat manusia muda berambut coklat memasuki kantor kepala aula. Ketika Kendrick memasuki tempat kerja ibunya, ia menemukan wanita berambut biru bekerja bersama Otis, robot besar level 109, serta Gloria.
Gloria dan Abby saat ini berada di level yang sama dengan Kendrick, sedikit lebih lemah darinya, karena kecepatan kultivasinya melebihi mereka. Kudengar Vico dan Charlie sudah pergi ke dunia spiritual. Dia duduk tegak saat melihat mereka bertiga sedang mengerjakan dokumen resmi. Otis melirik Kendrick dan mengonfirmasinya. Mereka naik satu tingkat sementara kamu berkonsentrasi membereskan berbagai hal di sayap luar. Mereka seharusnya sudah meninggalkan bagian tengah benua sekarang. Hampir 20 tahun telah berlalu sejak Minos meninggalkan markas besar Serikat. Fraksi keluarga Stuart bahkan lebih kuat daripada 2 dekade lalu, setelah meningkat rata-rata 1 level sejak kepergian Minos. Semua orang yang ikut bersamanya dalam perjalanan sebelumnya ke dunia spiritual telah meningkat setidaknya sekali dalam beberapa tahun terakhir, dengan Charlie dan Vico mencapai level 107 bulan lalu. Mengikuti perintah Minos, keduanya berangkat menuju Suaka Ganawai. Dengan tujuan melakukan perjalanan ke bulan buatan dan kemudian melakukan perjalanan yang sama yang telah dilakukan Minos dan 5 temannya beberapa dekade sebelumnya. Berapa banyak orang yang mereka bawa? Tanya Kendrick dengan penuh minat. Kami telah mengirim mereka sumber daya untuk membawa hingga 20 orang dari dunia spiritual ke sini. Namun, apakah mereka akan mampu membawa semuanya? Kami tidak dapat mengatakannya. Otis menjawab saat kedua wanita itu selesai dengan dokumen yang mereka bawa. Kendrick tersenyum, membayangkan ia akan segera bertemu dengan beberapa kenalan lamanya. Yah, aku menantikan keberhasilan mereka. Berapa lama lagi mereka akan kembali? Sekitar 30 tahun, menurutku. Abby menatap putranya, tetapi ekspresinya sama sekali tidak bagus. Dia bertanya, kau tidak di sini untuk mengucapkan selamat tinggal, kan? Tugasku sebagai anggota serikat adalah bekerja untuk masa depan. Perang adalah kesempatan bagiku untuk mendapatkan poin prestasi agar bisa menjadi perwira senior. Kau dan ayah tidak akan berada di sini selamanya, tetapi keluarga akan membutuhkan tempat ini sebagai markas. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan kondisi terbaik bagi anggota keluarga lainnya. Ucapnya sambil tersenyum sambil menunjukkan salah satu tinjunya, bertekad untuk tumbuh besar di Armans. Gloria mendesah saat mendengar ini. Melihat Kendrick yang sudah dewasa masih terasa aneh baginya, yang telah melihatnya selama puluhan tahun di dunia spiritual, bergaul dengan gadis-gadis dan hanya melakukan hal-hal yang perlu. Kendrick bukanlah orang jahat, namun, dia bukanlah orang yang akan mengatakan apa yang baru saja dia katakan, setidaknya hingga dimulainya perang dunia di dunia spiritual. Dia benar. Wanita berambut merah itu menatap Abby yang membelakangi Kendrick. Minos ingin ikut dengan kita ke Uzira beberapa dekade lagi. Dia ingin membawa serta anak-anak kita, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan jika anak-anak itu ingin tinggal di sini. Dalam 80 tahun ke depan, kita akan memiliki lebih banyak penduduk asli dari kampung halaman kita di Armans, orang-orang yang akan membutuhkan dukungannya. Dan pada akhirnya, mereka mungkin tidak ingin menghadapi tantangan yang sama seperti ayah mereka. Tetap tinggal dan tumbuh di tempat yang stabil mungkin bukan hal yang buruk. Namun, agar mereka dapat melakukan itu, mereka harus melakukan apa yang disarankannya. Mendengarkan Gloria, Abby memejamkan matanya, menyadari bahwa saudara perempuan haremnya benar. Kendrick berada di level 107, sementara Lily berada di level 106, dan Holly berada di level 105. Dalam 80 tahun ke depan, mereka akan menjadi 1 atau 2 level lebih kuat, mungkin 3 level untuk yang terlemah di antara mereka, jika dia beruntung. Itu akan menjadi kekuatan yang bagus, tetapi tidak cukup bagi mereka untuk sepenuhnya aman di Armans. Untuk menjamin keselamatan mereka dan keselamatan orang-orang yang akan datang dari dunia spiritual bersama Vico dan Charlie. Mereka yang akan tinggal ketika Minos pergi ke Uzira harus sangat dihormati di Serikat. Hanya ada satu cara untuk melakukan ini, melalui perang, melalui prestasi, melalui penguatan faksi dengan kesempatan yang mereka miliki sekarang. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2568, Wanita Khawatir Tentang Keluarga. Abby mendesah pasrah saat bangkit dari kursinya, hatinya berada di tangannya. Jika kau ingin pergi lagi, berhati-hatilah. Bawa Otis bersamamu dan bersiaplah untuk memanggil prajurit kita yang telah mati, katanya sambil melemparkan 3 kristal ke arah Kendrick. Dia mengambilnya tanpa masalah dan berkata, aku akan mengambil Grisdi juga. Dia keluar dari pengasingannya malam sebelumnya dengan kultivasi baru level 108. Bagus, tapi hati-hati di luar sana. Ayahmu bisa kembali dari perjalanannya kapan saja, jadi jangan ambil risiko terlalu banyak. Abby menasihati, kapan kamu berangkat? Tanya Gloria sambil duduk di samping Abby. Dalam beberapa hari, aku akan menunggu sampai dia beres dengan Records Hall dan kemudian kita akan berangkat. Aku sudah menugaskan Holly untuk mengurus aula, jadi aku sudah siap. Otis, bisakah kau bersiap-siap dulu? Tanya Abby pada robot yang berdiri bersama mereka. Tentu, aku selalu siap. Dia menatap mereka dengan mata mekanisnya. Beberapa tahun terakhir sangat baik baginya dan anggota faksi Minos lainnya.
Sebagian besar dari mereka telah mengambil risiko dengan berkultivasi, banyak bermeditasi, dan memiliki kesempatan untuk berkembang dengan tantangan mematikan saat mereka meninggalkan markas mereka. Mereka tidak mengalami kemajuan secepat Minos, tetapi karena beberapa dari mereka telah mengalami kemajuan sebelum pemimpin mereka pergi. Dan juga karena basis kultivasi mereka lebih kecil daripada pemimpinnya, mereka dapat mengalami kemajuan yang begitu pesat. Namun, tidak seperti Otis, manusia dalam kelompok yang berada di level 107 baru mencapai level 108 selama periode ini. Adapun anggota fraksi yang telah berada di Zokaro jauh sebelum Minos dan yang lainnya, beberapa dari mereka meningkat, tetapi yang lainnya tidak. Bagi individu seperti Sender, yang sudah berada di level 114, maju adalah tugas berat yang sulit dicapai bahkan setelah 1 milenium kultivasi yang sulit. Mereka yang telah maju sebelum Minos pergi akan membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan hal yang sama juga berlaku bagi sedikit orang yang telah maju pada tahun-tahun setelah kepergiannya. Namun, mereka semua lebih kuat dengan artefak tingkat tinggi, kemungkinan memiliki prajurit Ebi yang telah tewas di pihak mereka, dan keuntungan memiliki faksi terkuat di Armans di belakang mereka. Bagi sebagian besar individu ini adalah alasan yang cukup untuk menganggap diri mereka lebih kuat sekarang daripada beberapa tahun yang lalu. Dengan jawaban Otis, Ebi mengabaikannya. Kendrick berdiri di sana selama beberapa saat, mendengarkan kedua wanita itu mendiskusikan situasi terkini Ruth, yang berada di level 108. Ruth telah naik pangkat menjadi perwira senior dan berada di medan perang utama pasukan sekutu Armans dalam perang melawan koalisi tambang Firestone. Dengan kemampuannya untuk beregenerasi, ia membantu sekutu untuk melawan musuh mereka dengan lebih baik tanpa terlibat langsung dalam pertempuran. Ruth akan kembali ke guild paling lama dalam sebulan. Gloria berkata kepada pemuda itu, yang sudah lama tidak mengetahui berita tertentu. Meskipun beberapa dari mereka berada di kantor pusat, bukan hal yang aneh bagi mereka untuk tidak bertemu atau berbicara satu sama lain selama berminggu-minggu. Terkadang hal ini terjadi karena tanggung jawab mereka tidak bersamaan, karena mereka menyendiri, atau bahkan karena misi mereka mengganggu waktu istirahat atau kultivasi masing-masing. Kendrick telah menghabiskan beberapa waktu tanpa interaksi langsung dengan keluarganya, setelah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa bulan sejak kepergian terakhirnya dari kantor pusat. Bagaimana dengan urusan cairan hitam ini? Apakah komandan menekan Anda? Hanya tersisa 10 tahun sebelum masa istirahat yang diberikannya berakhir. Ia menanyakan hal terakhir yang ada di pikirannya sebelum pergi. Panglima itu setia pada janjinya. Dia pasti mengawasi kita, tetapi dia belum mencoba menekanku tentang kembalinya Minos dan dimulainya eksperimen, kata Ebi sambil mendesah. Meskipun dia tidak menekannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa semakin tertekan tentang eksperimen ini. Dia membutuhkan Minos untuk kembali. Dia percaya dia tidak akan gagal. Meskipun begitu, selama dia tidak bersamanya, dia akan menanggung semua tekanan dari harapan Supreme di pundaknya. Kuharap dia tidak terlambat, kata Kendrick sambil berdiri, tanpa sempat berpamitan kepada mereka berdua dan pergi untuk mengurus urusan lain. Setelah Kendrick pergi, kedua wanita itu menghabiskan waktu saling memandang dalam diam, memikirkan Minos dan bagaimana dia seharusnya bersikap. Kedua wanita itu adalah satu-satunya anggota keluarga yang tidak meninggalkan markas selama tahun-tahun itu, jadi merekalah yang paling merasakan keterlambatan kepulangan Minos. Tanpa adrenalin perang yang membuat mereka merasa bahwa waktu berlalu lebih cepat, mereka merasa bahwa lebih banyak waktu telah berlalu daripada yang sebenarnya. Kurasa aku akan ikut berperang, kata Gloria sambil menatap wanita berambut biru yang duduk di sebelahnya. Jangan bicara omong kosong, Minos akan segera kembali dan aku butuh seseorang untuk membantuku mengelola tempat ini. Ebi langsung menolak, dia sudah terlalu sibuk dengan bantuannya dan tidak ingin Minos pergi. Dia bukan Minos, yang bisa berkultivasi dengan cepat, mengintimidasi semua orang, dan membuat balai penegakan hukum berputar dengan mudah. Segalanya menjadi lebih sulit baginya, meskipun dia juga berpengaruh. Aku akan membantumu selama 6 bulan lagi. Jika dia tidak kembali saat itu, aku akan ikut bertempur. Aku juga harus mendapatkan pahala dalam perang ini. Gloria mendesah saat dia menyerah sementara pada Ebi. Baiklah, 6 bulan sudah cukup bagiku untuk mempersiapkan diri. Ebi santai sambil menunda rencana Gloria. Pokoknya, Minos tidak akan mengecewakan kita. Yang benar-benar membuatku khawatir adalah perjalanan Vico dan Charlie ke dunia spiritual dan kepulangan mereka pada akhirnya. Ebi menatap Gloria dari sudut matanya, menyadari kekhawatiran wanita itu. Mereka seharusnya baik-baik saja, tapi aku juga menantikan kepulangan mereka. Sudah berapa lama mereka tidak bertemu sejak kita pergi? Aku ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Kita akan segera mengetahuinya. 20 atau 30 tahun berlalu lebih cepat dari yang Anda kira. Keduanya terus mengobrol hingga mereka pun mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan aktivitas mereka masing-masing di markas Armans.
Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2569, benar-benar berubah. 7 hari setelah peringatan Kendrick. Setelah berbulan-bulan bepergian, 2 ular raksasa dengan tubuh berwarna-warni dan tingkat kultivasi 114 terlihat di Examire. Melihat tempat yang diperintahkan tuannya untuk dituju, Gan dan Ama membuka mulut dan tersenyum saat mereka mengirimkan sinyal yang jelas kepada tuannya. Minos, yang masih berkultivasi di kepala Gan, merasakan perasaan keduanya dan segera memperlambat penyerapan energinya. Semenit kemudian, ketika mereka kurang dari 10 km dari Examire, dia membuka matanya untuk melihat pemandangan megah ini lagi. Aku kembali, akhirnya, gumamnya, mengabaikan 2 makhluk besar yang menatapnya. Minos tidak peduli apa yang dialami makhluk-makhluk ini tahun lalu. Yang penting baginya adalah mereka telah mencegah apapun menghalangi kultivasinya yang terpencil, seperti yang telah ia perintahkan. Dia memberi instruksi kepada mereka berdua, ganti struktur tubuh kalian. Kita akan mendarat di dekat salah satu pintu masuk kota dan melanjutkan perjalanan ke Armans. Apakah kita tidak akan mengalami masalah untuk masuk ke dalam guild, Tuan? Tanya Ama saat tubuhnya menyusut dari ukuran kereta api menjadi ukuran salah satu lengan Minos. Gan pun menjadi lebih kecil, tidak ragu-ragu memeluk salah satu lengan tuannya hingga kepalanya bersandar di salah satu bahu Minos. Tidak, binatang jinak berbeda dengan sekutu. Jika kalian hanya teman atau keluargaku yang menemaniku ke guild, kalian harus bergabung dengan guild sebagai anggota baru. Namun karena kalian memiliki hubungan tunggangan dan tuan denganku, kalian wajib mengikuti aturan guild karena aku, dan semua yang kalian lakukan akan dianggap sebagai tindakanku. Kalian tidak perlu bersusah payah untuk kedengarannya mudah. Mereka terus berjalan, Minos memasuki Examire dengan 2 ular level 114 melilit tubuhnya, menyebabkan banyak makhluk yang menghalangi jalannya memandangnya dengan aneh. Tidaklah normal bagi para ahli yang kuat seperti itu untuk berada bersama makhluk yang lebih lemah dari mereka. Minos mengabaikan pandangan orang-orang ke arahnya, serta bisikan-bisikan aneh di sana-sini, dan berjalan menuju pintu masuk markas. Karena ingin segera bertemu kembali dengan keluarganya dan mengetahui apa yang harus dilakukan sekembalinya dari sana. Dia melintasi Examire dalam beberapa menit dan segera tiba di pintu masuk kantor pusat. "Siapa kamu? Identifikasikan dirimu," teriak seorang pria level 109 di pintu masuk guild. Sebuah bangunan besar yang berisi sesuatu yang tampak seperti lift, sebuah alat yang dapat langsung memindahkan seseorang dari tempat ini ke pulau terapung bermil-mil di atas. Ini adalah anggota internal lama guild yang mengenal Minos. Namun, manusia ini sekarang sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Dengan 4 sayap baru di punggungnya, rambut yang sepenuhnya putih, dan tinggi setidaknya 30 cm, dengan otot yang sesuai dengan ukuran barunya, Minos tampak seperti orang baru. Melihat wajah mencolok dari pendatang baru ini, yang lebih menyerupai monster daripada manusia normal, penjaga yang bertugas tak dapat menahan diri untuk tidak meningkatkan kewaspadaannya yang biasa dan berdiri saat bersiap untuk bertindak. Minos ditemani oleh 2 penguasa level 114, sesuatu yang luar biasa. Pada saat yang sama, Armans sedang berperang. Segalanya mungkin terjadi. Mungkinkah ini suatu serangan? Penjaga itu berkeringat dingin, menyadari bahwa dia tidak akan mampu menangani trio aneh ini sendirian. Bertekad untuk tidak mati sia-sia, ia memastikan aula yang bertugas menjaga area ini menerima sinyal daruratnya. Minos merasakan apa yang dipikirkan pria ini, dengan jelas melihat masa depan di mana anggota Balai Penegakan Hukum akan mengelilinginya. Namun, dia penasaran untuk bertemu dengan beberapa bawahannya yang lama dan tidak terburu-buru. "Apakah kalian tidak mengenaliku?" tanya Minos, tampak agak tertarik dan memaksa dirinya untuk tidak tersenyum. "Haruskah aku mengenali Anda?" tanya penjaga itu dengan nada lebih terkejut saat melihat Minos melangkah maju. Perwira menengah di depan Minos mundur selangkah, mengabaikan sejenak tato ular di dahi pria berambut putih itu. Budidaya Minos sangat hebat, dan penampilannya sangat aneh sehingga penjaga yang lalai ini gagal mengenali lambang anggota serikat yang paling menonjol. Sebelum dia sempat menyadari kesalahannya, 12 penguasa tingkat tinggi muncul di sekitar Minos di bangunan kecil itu, dengan senjata di tangan dan semangat siap bertempur. Minos akhirnya tersenyum saat merasakan serangan 12 penguasa tingkat tinggi, termasuk beberapa anak buahnya yang berlevel 113 dan 114 dari aula. Setelah melepaskan tanda pengenal anggota inti guildnya dari cincin spasialnya, Minos membuka mulutnya dan berbicara dengan nada berat, "Kau tidak mengenali pemimpinmu sendiri. Cepat, berlututlah selagi aku masih dalam suasana hati yang baik." Kultivasi Minos melonjak dari level 109 ke puncak absolut level 112. Sementara beberapa orang di antara mereka menjadi pucat karena mereka merasakan kekuatan mereka tiba-tiba terkuras. Merasakan hal itu dan melihat tato ular di dahi Minos. Ke-13 alien di depan mereka melebarkan mata mereka dan menyadari kemampuan bawaan paling tidak biasa yang pernah muncul dalam ribuan tahun sejarah serikat tersebut.
Petugas Minos, teriak keempat pria yang berdiri di tepi lapangan, mereka sudah merasakan tekanan yang luar biasa kuat hingga membuat mereka berlutut. Mereka menatap Minos sejenak, merasa mereka tak lebih dari sekadar serangga di bawah tatapannya, merasa hidup mereka ada di tangan Minos. Mereka tahu betapa kuatnya Minos sebelum dia pergi. Namun rumor paling ekstrim tentangnya bahkan tidak mendekati fakta bahwa dia dapat dengan mudah mendominasi sekelompok penguasa tingkat tinggi. Penampilannya juga berubah 180 level. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mencapai level 109 secepat itu? Seorang pria bertanya dengan heran. Namun seseorang di sana segera menyadari bahwa mereka menghalangi seseorang yang tidak dapat mereka lawan. Sambil menjepit jarinya sendiri untuk keluar dari keadaan kagetnya, dia berkata, "Petugas Minos, selamat datang kembali. Izinkan saya mengantar Anda kembali ke markas." Kebangkitan Dataran Hitam bab 2570 dipanggil oleh komandan. Minos menurunkan auranya, menyebabkan 13 orang tersebut merasakan tekanan yang sangat kuat pada mereka hingga menghilang. Hal itu terjadi begitu cepat sehingga mereka hampir melompat mundur sementara otot-otot mereka masih dalam posisi untuk mencegah mereka jatuh. Minos mendekati pria yang menawarkan untuk membimbingnya ke markas dan memberi isyarat agar dia ikut. Sambutan yang menyenangkan, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dengan komentar lucu ini, Minos meninggalkan area tersebut dan 12 orang yang ketakutan menuju pulau terapung di atas postingan ini di Examire. Dalam beberapa saat, Minos akan menginjakkan kaki di pulau itu, sedikit lebih dari 20 tahun setelah dia pergi untuk menyelesaikan misi di dunia Serapim. Bagaimana keadaan Serikat sekarang? Tanyanya kepada lelaki level 114 di sebelahnya, penasaran dengan perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun. Perang dengan tambang Firestone semakin memanas saat petugas itu pergi. Kami sedang dalam kekacauan besar saat ini. Dengan pertempuran memperebutkan wilayah dan kematian di kedua belah pihak yang berkonflik sering terjadi, jelas alien itu yang mengikuti Minos saat mereka menyeberangi pintu masuk pulau menuju kota. Alien itu sudah membayangkan bahwa Minos ingin tahu tentang faksi keluarga Stuart, jadi dia berkata, "Mengenai keluargamu, mereka baik-baik saja, Pak Polisi. Anak-anak dan istrimu sudah tumbuh lebih kuat, dan sampai terakhir kali aku mendengar kabar dari mereka, mereka baik-baik saja. Tapi Pak Polisi Ruth dan Pak Polisi Kendrick tidak ada di markas sekarang. Jadi aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka hari ini." "Oh, kemana mereka pergi? Apa kau punya ide?" Minos menatap mata alien itu, yang segera menggelengkan kepalanya sebagai tanda menyangkal. "Tidak, aku bukan bagian dari faksi itu, jadi aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu mereka keluar karena rumor dan karena aku melihat petugas Kendrick meninggalkan markas besar bersama dua rekannya. Sebuah robot dan seorang wanita yang tampaknya adalah istrinya, Grisdy dan Otis." Minos mengerti siapa saja teman-teman Kendrick. Yang lainnya sudah kembali ke markas. "Mereka lebih kuat daripada saat Anda pergi, Pak Polisi." "Bagus." Minos tersenyum, tetapi sama sekali tidak terkejut. Dia telah meninggalkan begitu banyak hal untuk keluarganya. Jelas itu akan memperkuat mereka saat dia pergi. Sesampainya di pintu masuk area berpagar, Minos tidak menghadapi masalah yang sama seperti beberapa saat sebelumnya. Begitu ia menunjukkan identitasnya, para pria di area itu memberi jalan kepadanya. Namun, setiap orang di pos itu terkesan dengan perubahan penampilan, level, dan aura Minos. Biasanya, aura seorang kultivator tidak banyak berubah. Auranya menjadi lebih kuat, lebih tebal, dan lebih energi, tetapi karakteristiknya tidak berubah. Namun, aura Minos tampak sangat berbeda, seolah-olah dia bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Perilaku para penjaga itu tidak mengejutkan Minos. Ia memang telah mengalami dua transformasi signifikan selama bertahun-tahun berkelana di luar galaksi. Dia bergerak maju bersama alien level 114 dan segera tiba di area pemukiman kota. Di sayap anggota luar, 9 "Apakah ini rumahmu, Tuan?" tanya Ama saat penguasa level 114, seorang perwira senior, menyaksikan interaksi Minos dengan ular-ular itu. "Tidak juga, daerahku lebih ke dalam kota." Minos terus berjalan menyusuri jalan yang ramai, dengan anggota guild yang menatap mereka dan menggumamkan sesuatu. Saat ini hampir tidak ada anggota serikat luar dalam faksi Minos, dan kalaupun ada, hampir tidak ada satupun dari mereka yang mengenalinya seperti sekarang. Segera, Minos akan menjelajahi seluruh area luar, melewati area yang berbatasan dengan wilayah dalam kota. Pada titik ini, ia bertemu dengan salah satu jenderal serikat, yang tengah berdiri di sana mencarinya. "Petugas Minos Stuart, ikutlah denganku. Komandan ingin bertemu denganmu," kata pria tingkat 114 itu, sambil tak kuasa menahan diri untuk menatap pria berambut putih itu dengan pandangan berbeda. Seperti semua orang lain yang telah melihat Minos dan menyadari perubahannya, jenderal ini bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah dialami perwira menengah sebelum dia hingga berubah begitu drastis.
Minos tersenyum ketika mendengar ini, melihat bahwa komandan lebih sadar akan apa yang terjadi di kota daripada yang dibayangkan siapapun. Terima kasih sudah ikut denganku, Pak Polisi. Kita bicara lain waktu saja. Minos mengangguk kepada pria yang menuntunnya, lalu mengikuti sang jenderal ke dewan. Sang jenderal berjalan hati-hati di depan Minos, merasa seolah-olah dia sedang berjalan di atas telur, sensasi yang meresahkan bagi seseorang yang berada di puncak tahap ke-11. Sambil berjalan, merasakan angin berhembus melewati tubuhnya, jenderal ini memperhatikan Minos dari sudut matanya, penuh rasa ingin tahu dalam hatinya. Namun, meskipun ia ingin mengajukan banyak pertanyaan, dan meskipun ia adalah atasan Minos, pria ini tidak berani. Tanpa bersuara, ia berjalan menuju pintu masuk dewan, segera melewati para penjaga di area tersebut dan menuju gedung administrasi serikat. Minos melihat Red, alien level 110 yang, tidak seperti yang lain, mengenalinya. Minos, tanya alien itu, matanya terbelalak tak percaya melihat perubahan yang dialami pemimpinnya. Astaga, Minos hampir berada di level yang sama dengannya. Bagaimana manusia ini bisa berkultivasi begitu cepat selama bertahun-tahun? Vitalitasnya tampaknya tidak lebih lemah dari sebelumnya. Malah, tampaknya lebih kuat. Dia tidak mencapai ini dengan pergi ke suatu area di alam semesta di mana waktu berlalu secara berbeda dari sini. Red menyadari hal yang sama yang telah dilakukan oleh jenderal yang menemani Minos. Kultivasi di dunia yang waktu berlalunya berbeda dengan di Zokaro dapat dengan mudah menjelaskan perubahan Minos. Namun, vitalitas manusia itu jauh lebih kuat dari sebelumnya sehingga hal itu tidak dapat menjadi kebenaran di balik levelnya saat ini. Minos hanya tersenyum pada Red dan pergi untuk berbicara dengan orang itu nanti. Dia memasuki lagi kantor besar milik Panglima Serikat itu, di mana si raksasa sudah menunggunya dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya yang berpengalaman. Minos, akhirnya kau kembali, kata raksasa itu saat melihat manusia itu berhenti di depannya, dan dia tak dapat menahan senyum saat merasakan perubahan pada tubuh kecil itu. Dia sudah merasakan beberapa perubahan pada Minos dari jauh, tetapi ketika dia menyentuh tubuh manusia di depannya, dia menyadari lebih banyak lagi perubahan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.